Shalom Haverim, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, yaitu peperangan roh. Kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak hanya terlihat dalam mata jasmani, tetapi juga ada realitas di alam roh yang tidak boleh kita abaikan. Ada peperangan rohani yang berlangsung setiap hari, dan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk terlibat dalam peperangan ini. Di mana peperangan roh, realitas yang tak terlihat itu. Peperangan rohani bukanlah mitos atau sekedar teori, melainkan realitas yang diungkapkan dalam kitab suci. Efesus 6 ayat 12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa musuh kita sebenarnya adalah kuasa-kuasa kegelapan yang tidak tampak. Satan dan pasukannya berusaha untuk menjauhkan kita dari Elohim, menghancurkan iman, dan menghancurkan hidup kita. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk tipu daya dosa dan godaan untuk menyerang kita. Sehingga kita harus waspada sebagai orang-orang percaya. Dan juga kita melihat melawan dengan kuasa Elohim ini sangat-sangat penting. Namun saudara-saudari, kita tidak perlu takut, sebab Elohim telah menyediakan perlengkapan rohani yang sempurna bagi kita untuk melawan kuasa-kuasa jahat tersebut. Elohim Yahweh tidak meninggalkan kita sendirian di medan perang ini, tetapi Ia memberi kita kuasa dan senjata rohani yang ampuh untuk bertahan dan menang. Di dalam kitab Efesus 6 ayat 13-17 dikatakan, kita diajarkan untuk mengenakan perlengkapan senjata Elohim yang terdiri dari ikat pinggang kebenaran. Kebenaran firman Elohim yang melingkupi dan menuntun hidup kita. Kemudian kita berbaju sirah keadilan, hidup dalam kebenaran dan keadilan yang melindungi hati kita dari serangan musuh. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil sebagai kekuatan yang kita bawa kemanapun kita pergi, memberikan damai dan kekuatan. Perisai iman, iman yang kokoh untuk memadamkan setiap panah api si jahat Satan. Ketopong keselamatan, meyakinkan akan keselamatan kita di dalam HaMashiach Yeshua, melindungi pikiran kita dari kebohongan musuh. Pedang roh, yaitu firman Elohim. Firman Elohim adalah senjata ampuh untuk melawan setiap tipu muslihat dan serangan roh jahat. Ini sangat penting. Dan strategi perlawanan dalam peperangan rohani, kita harus tahu untuk menang dalam peperangan rohani ini, ada beberapa strategi penting yang dapat kita pelajari dari kitab suci, yaitu kita berdiri teguh dalam iman. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, kita diperintahkan untuk tunduklah kepada Elohim dan lawanlah Satan, maka ia akan lari daripadamu. Perlawanan terhadap Satan dimulai dengan tunduk kepada Elohim. Ketika kita menempatkan hidup kita di bawah otoritasnya, Satan tidak memiliki kuasa atas hidup kita. Kita tunduk, taat, serupa dengan Yeshua. Kemudian berdoa dengan tak henti-henti. Doa adalah salah satu senjata rohani yang paling kuat
Di dalam kitab Efesus 6 ayat 18, kita diperintahkan untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus mematahkan kuasa kegelapan dan mengundang campur tangan Elohim dalam setiap situasi yang kita hadapi. Begitu dahsyatnya kuasa doa. Kemudian, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Peperangan rohani tidak bisa dimenangkan jika kita hidup dalam dosa. Hidup dalam kebenaran adalah benteng pelindung bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan kita diperingatkan untuk selalu waspada karena Satan berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kekudusan melindungi kita dari jebakan musuh. Melalui Ruach HaKodes kita dimampukan. Kemudian kita menggunakan firman Elohim sebagai pedang, sama seperti Yeshua yang melawan godaan Satan di padang gurun dengan firman Elohim yang tertulis. Kita pun harus mengisi hidup kita dengan firman Elohim. Firman-Nya memberi kita hidup, memberi kita hikmat dan kuasa untuk menyikapi setiap kebohongan musuh, menyingkap semua itu. Kemenangan dijamin hanya di dalam Hamashiach Yeshua. Kabar baiknya adalah bahwa kemenangan dalam peperangan rohani itu telah dijamin melalui karya Yeshua di kayu salib. Kolose 2 ayat 15 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dalam kemenangan Yeshua. Jadi, Yeshua telah mengalahkan Satan dan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, peperangan kita bukan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk berjalan dalam kemenangan yang sudah diberikan melalui Yeshua. Tugas kita adalah tetap berdiri teguh, melawan setiap serangan, dan memegang janji kemenangan itu. Sehingga sebagai orang percaya, kita terus menang lebih daripada pemenang. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, peperangan rohani adalah sebagian dari perjalanan iman kita. Namun kita tidak perlu gentar, sebab Elohim telah memberikan kita kuasa melalui rohnya, senjata rohani, dan kemenangan yang dijamin dalam Yeshua. Mari kita hadapi setiap serangan roh jahat dengan iman yang kokoh, dengan firman Elohim di hati dan mulut kita, serta dengan doa yang tak henti-henti. Berdirilah teguh dalam perlawanan. Karena bersama Elohim, kita lebih dari pemenang. Haleluya! Tetaplah bersama kami dan saksikan video pengajaran berikut ini, di mana kita akan membahas bahwa peperangan roh bukan hanya bertahan, tetapi juga menyerang dan membentengi diri dari serangan Satan. Dengan kuasa dan strategi dari Elohim, kita dapat menang dalam setiap pertempuran rohani. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai mempelajari tentang apa yang bernama peperangan rohani. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata peperangan rohani. Kalau nanti waktu kita cukup, saya memberikan kesempatan untuk semua saudara yang ada di tempat ini atau saudara yang ikutin streaming, kalau mau bertanya boleh tinggal ketik di kolom chat ya. Kalau yang di sini tinggal langsung angkat tangan. Kalau waktunya cukup, Bapak Ibu. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita saat mendengar kata peperangan rohani? Saya melihat, saudara-saudara, sebelum saya bikin materi ini, sebetulnya saya sudah punya beberapa materi yang saya unggah, tetapi pagi ini saya akan menyampaikan dengan versi yang berbeda. Namun sebelumnya saya melihat
dari beberapa situs kekristenan tentang peperangan rohani. Ternyata yang saya perhatikan itu hanya isinya tengking-menengking, yang juga akhirnya setan itu tidak akan pergi, saudara. Ya, dia pergi sebentar, datang lagi. Nah, saya akan tunjukkan beberapa materi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini kok nggak jalan? Ini nggak nyambung loh, ini nggak geter nih. Coba dicopot dulu itu, ini nggak getar soalnya. Yaitu adalah salah satu dari materi saya. Nah, ini sudah nyambung nih. Ini sudah nyambung. Ya, oke, ini sudah nyambung, sudah. Ya, oke, ini sudah nyambung. Nah, saudara lihat, itu adalah materi saya ketika kita berhadapan dengan serangan kuasa kegelapan atau santet. Ya, saudara bisa melihat materi ini, ketik dulu kalimat yang di atas itu, Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya menghadapi santet. Ya, maka akan keluar seperti ini materinya, saudara-saudara. Tapi kalau saudara cuman ngetik menghadapi santet saja tanpa ada tag nama saya, saudara akan nyambung ke orang lain, ya, akan berbeda. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, dan ini sudah saya upload 5 tahun yang lalu. Ditonton sudah 15.000 lebih. Ya, serangan santet dan bagaimana menghadapinya. Kemudian yang berikutnya, nah itu serangan santet yang sampai keluar pakunya, saudara. Nah, ini ada di salah satu materi yang saya beri tema hancurkan jembatannya. Apa yang dimaksud hancurkan jembatannya adalah santet itu bisa nyambung ke kita ketika kita itu punya jembatan penghubung kepada penyerang itu sendiri. Jembatan penghubungnya apa menurut saudara? Ada yang masih ingat atau pernah nonton ini? Jembatan penghubungnya apa yang membuat kita bisa terkena santet? Kemarahan, kepahitan hati, emosi negatif, ya, karena emosi, kalau emosinya positif bagus, tapi ada emosi negatif, dendam, ya, kebencian. Nah, itu jembatan, saudara. Maka di situ saya kasih tema hancurkan jembatannya. Nah, ini waktu saya mendoakan, ya, seseorang yang sedang disantet, saudara-saudara. Dan itu saya dapatkan paku-paku yang keluar dari mulutnya, dan ini bukan rekayasa, ya. Kemudian ini paku-pakunya termasuk masih bagus, ya, pakunya kecil-kecil. Tapi ada yang lebih sadis, saudara. Saya pernah layanin seseorang, itu keluarnya pakunya itu bengkok, ya. Udah bengkong, karatan sisan, saudara. Ada rambutnya, ya. Wah, macam-macam isinya. Tapi kalau ini termasuk, ya, oke lah, masih sedikit, ya. Artinya pendek-pendek. Dan saya mendapatkan itu yang keluar ada sekitar 17 paku, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus berhati-hati
agar supaya kalau ada serangan lawan kita bisa melawannya. Namanya saja peperangan rohani. Namanya perang itu ya harus kita fight gitu ya Bapak Ibu. Bukan peperangan tapi cuma tengkang-tengking ya. Setannya bolak-balik nggak pernah selesai. Nah ini sangat parah kalau begitu saudara. Jadi ini yang saya perlu sampaikan terlebih dahulu, baru nanti saya akan berikan penerangan. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kemasukan kuasa kegelapan. Nah ini adalah saudara kita yang saat mau dibaptis dia kesurupan kuda lumping saudara, karena dia pemain kuda lumping ya. Nah ini saat saya layani ya pemutusan hubungan dengan energi kegelapan tersebut, bahkan saat didoakan tuh sampai muntah darah saudara-saudara. Dan akhirnya kemenangan kita bisa dapatkan ya. Nah sekarang saya akan memberitahu kepada saudara tentang kebiasaan umum orang ketika berhadapan dengan kuasa kegelapan. Itu pakai metode yang di kitab suci itu tidak ada saudara, dan salah ya, salah. Ini saya akan tunjukkan. Setannya ditunjukin salib saudara-saudara. Dia pikir dengan ditunjukin salib setannya itu lari. Memang betul lari saudara-saudara, tapi Anda kena tipuan pertama. Karena akhirnya bukan mengagungkan Yeshua HaMashiach, tetapi yang diagungkan adalah salib ya. Jadi kalau saya lihat cara orang mengusir setan dari berbagai versi, kadang suka keluar dari jalur ya. Begitu ada setan, cepet-cepet ambil salib, tunjukin salibnya. Kalau nggak punya salib bagaimana saudara? Kalau nggak punya salib dia pakai tangan gini. Goblok amat setannya saudara ya. Tangannya dibeginikan, katanya salib. Dan lucunya itu setannya ya ikut takut saudara. Digoblokin kita ya. Akhirnya setan itu bukan takut sama Yesua, tapi takutnya sama salib, sehingga manusia akan mengagungkan salib. Akhirnya kita sendiri yang jatuh dalam dosa. Amin. Karena apa? Salib itu adalah alat eksekusi ya. Ya kalau Yesua hidup zaman sekarang, alat eksekusinya pasti bukan salib ya. Bisa kursi listrik, bisa suntikan, bisa tiang gantungan ya, bisa bedil, macam-macam saudara. Karena zaman itu alat eksekusinya adalah salib. Dan salib itu sebetulnya bukan simbol orang percaya. Karena jauh sebelum Yesua ada, itu simbol salib sudah ada. Dan itu adalah dari agama Babel kuno. Dan bentuk salib itu bermacam-macam banyaknya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah menerangkan kepada saudara sekalian. Terus ada lagi metode yang lain. Orang yang sedang kesurupan ditunjukin apa nggak tahu ini. Jadi kalau saya pikir itu lucu-lucu juga ya. Terus ini juga, nah ini ditunjukin salib juga saudara. Nah sekarang saya akan beritahu kepada saudara, jika setan itu takut sama salib, kenapa faktanya di kuburan yang banyak salib justru banyak setannya? Ayo, betul apa tidak saya ngomong ini? Kalau memang setan itu takut sama salib, lah di kuburan-kuburan Kristen lah banyak salib saudara. Lah kok banyak setannya? Berarti di sini menunjukkan bahwa setan itu tidak takut sama salib. Ini kalau tidak salah di film Dracula ya. Nah
Biasanya Dracula itu kalau mau gigit leher perempuan, dia lihat kalung salib terus Draculanya jerit, dia lari Draculanya. Itu sebetulnya adalah setan yang sedang menipu. Tentu itu berasal dari divisi penipuannya setan, saudara-saudara. Kemudian saya akan tunjukkan terlebih dahulu beberapa gambar, baru nanti saya menerangkan kepada saudara. Nah, ini adalah gambar siapa, saudara? Loh, kok enggak ada yang ngomong? Gambar siapa ini? Siapa? Yesus, ya, gambar Yesus. Yang dulu kita memanggilnya seperti itu, ya. Sekarang di situ saya bikin sebuah pertanyaan. Adakah orang Yahudi yang pakaiannya seperti itu? Nggak ada, saudara. Cari deh orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada yang pakaiannya pakai selampe merah, selampe biru. Nggak ada, saudara. Nah, kasus ini sebetulnya sama dengan figur Simpson. Simpson atau orang kita kenalnya Samson, saudara. Itu kan selalu identik dengan badannya yang kekar, memiliki kekuatan yang luar biasa. Betul nggak? Betul kan? Diumumkan begitu. Saya katakan salah. Simpson itu tidak pernah ada data di kitab suci yang badannya segede bodybuilding. Nggak ada, saudara. Jadi di sini dipelesetkan juga, saudara. Ayo buka mata dan pikiran kita. Tapi anehnya meleset kok dipercaya karena kita kurang teliti. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya tanya ini gambar siapa, mesti jawab juru selamat. Tanya lagi, juru selamat itu orang mana? Orang Yahudi. Wes namanya berubah dari Yunani, pakaiannya juga bukan pakaian orang Yahudi. Ini kan jadi asing bagi kita sebetulnya. Ayo kita renungkan dengan teliti, Bapak Ibu. Ada nggak orang Yahudi yang pakaiannya macam kayak gitu? Nggak ada, saudara. Ini kalau saya terangkan jadi panjang banget ya tentang pakaian. Tapi nanti kita keluar dari jalur. Jadi ini sekedar untuk membandingkan bahwa setan itu begitu licik sehingga dia berusaha untuk memelesetkan apa yang bisa dipelesetkan sehingga manusia tidak menyadari kalau sedang terpeleset. Nama Yunani itu kepeleset nggak? Kepeleset jelas. Lawang Maria sama Yusuf itu kan orang Ibrani. Masa orang Ibrani kok namanya punya anak dikasih nama Yunani yang adalah kaum penjajah, ngaku juru selamat sisan. Siapa yang mau jadi pengikutnya, saudara? Pasti nggak akan ada, bukan? Tapi kenapa kok dipercaya? Ya, nah ini kan lucu, saudara. Makanya itu yang harus disikapi. Seperti Simpson yang selalu digambarkan sebagai manusia yang berpostur gede, ya, bodybuilding. Lah ini. Kalau saudara lihat di dalam kitab Shoftim 14 ayat 6 dikatakan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya dan dia mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing tanpa ada apapun di tangannya, namun dia tidak menceritakan kepada ayah atau ibunya apa yang telah dia lakukan. Wow, saudara lihat itu keren bukan? Singa dicabik mukanya, badannya itu keker. Itu salah, saudara. Tidak pernah ada support dalam kitab suci kita bahwa Simpson itu badannya besar, tidak ada. Simpson itu adalah orang Yahudi yang tubuhnya juga sama seperti kita, mungkin agak tinggian sedikit, saudara. Lalu apa yang bisa bikin Simpson memiliki kekuatan yang besar? Yaitu adanya
roh Yahweh. Dan kalau saudara melihat di Lembaga Alkitab Indonesia akan selalu muncul kalimat yang bunyinya begini, lalu berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Roh Tuhan, Tuhan ini gede kabeh, itu artinya roh Yahweh. Lalu berkuasalah roh Yahweh atas Simson. Nah, kalau sudah ada kalimat begitu, mesti belakangnya ada sesuatu yang luar biasa. Pintu gerbang diangkat, ya, serigala diikat ekornya dengan obor, kemudian dilepaskan di ladang gandum. Orang Filistin dihajar dengan tulang rahang keledai. Orang Filistin dihancurkan. Kenapa? Karena ada roh Yahweh. Artinya dengan roh Yahweh, maka segala apapun yang mengikat kita akan bisa dilepaskan. Hari ini apa yang mengikat saudara? Apakah ekonomimu terbelenggu? Apakah kasihmu terbelenggu? Apakah rumah tanggamu terbelenggu? Kunci rahasianya cuma satu, berkuasalah roh Yahweh atas diri kita. Kalau roh Yahweh berkuasa, maka apapun yang membelenggu kita pasti bisa dilepaskan. Yang sebelah kanan saudara lihat, itu adalah film Samson Betawi yang diperankan oleh Bapak Benyamin S, saudara. Nah, ini ada sedikit beda versi ya saudara. Kalau Simson, walaupun salah, ya gambarnya itu salah, tapi sumber kekuatannya itu benar sesuai kitab suci, yaitu di rambutnya. Dan tentu saja itu simbol dari hubungan antara Simson itu sendiri dengan Tuhan, yang juga ada peran roh Yahweh yang berkuasa. Jadi kalau kita tanya, apakah kita juga punya roh Yahweh yang berkuasa, atau sebaliknya kita yang menguasai roh Yahweh? Nah, itu pertanyaan ini yang menjawab saudara sendiri. Nah, kalau Samson Betawi sumber kekuatannya di mana? Di rambut ketek saudara. Buabut rambutnya ya. Nah, ini kalau saya pikir sih, itu kalau mungkin yang melakukan itu agama lain, pasti ya kepercayaan kita, dan yang dibegitukan agama lain itu termasuk apa? Pelecehan. Ya, tapi ya kita anggap itu sebuah cerita lelucon saja biar orang bisa ketawa. Bagi kita no problem, ya saudara-saudara, nggak perlu kita permasalahkan masalah mau rambut ketek kek, mau rambut apa kek, masa bodoh, ya. Yang penting orang bisa ketawa. Nah, sekali lagi saya katakan ini adalah salah satu cara orang memberikan penafsiran dari kitab suci yang meleset. Kalau ini meleset pakaiannya, juga meleset saat ngusir setan pakai salib, dan ini meleset tentang tubuhnya Simson yang gede, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana seharusnya kita mengusir kuasa kegelapan. Bagaimana menghadapi kuasa kegelapan yang menyerang seseorang? Pakailah SOP ya, atau standard operation, dan jangan banyak teori yang aneh-aneh, saudara-saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, saya melayani salah satu orang yang baru saya kenal. Dia dari kepercayaan yang beda dengan kita, dan dia menerangkan, karena dia kan belum tahu channel saya,
Dia cerita begini, saya melihat salah satu channel di YouTube, serangan setan itu ada beberapa tingkat katanya. Ya, tingkatannya begini, begitu, begini, begitu. Tingkat 1 itu seperti gini, tingkat 2 seperti itu. Atau tingkat sedang dan lain-lain. Saya lalu katakan, saya nggak pusing dengan tingkatan apapun. Ya, karena seorang pejuang tidak akan pusing dengan kekuatan lawan selama dia tahu bahwa kekuatan yang dia miliki jauh lebih unggul dari kekuatan lawan. Amin, paham nggak kalimat saya ini, saudara? Saudara punya senjata nuklir, ya. Sementara orang cerita, oh di sana itu dia punya rudal canggih, ya. Oh di sana itu musuhnya punya kekuatan begini-begini. Karena kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan yang besar, maka kita tidak pusing dengan kekuatan lawan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita nggak pusing. Nah, saya waktu melakukan pengusiran setan, saya tidak mau sebut nama orangnya dan di mana alamatnya. Ya, pokoknya saudara percaya deh, ya, kalau saya sedang melakukan itu. Jadi orang ini, keluarganya mendapatkan serangan yang luar biasa. Karena rumahnya itu sudah ada perjanjian, ya, dengan developer atau apa, itu sudah dikunci. Sehingga siapapun yang berani menempati itu akan banyak mendatangkan malapetaka. Ibunya yang sudah tua menggunakan krek itu seperti ada yang jongkong ke, saudara. Ada yang jorok ke. Sampai jatuh berkali-kali, sampai berdarah-darah dan sebagainya. Nah, dia sempat minta tolong kepada pastor dan pendeta. Tapi kalau saya lihat dari polanya, itu ngawur kalau menurut saya, saudara. Dia sempat panggil pendeta dan pendeta itu melakukan pengusiran setan dengan cara perjamuan kudus, saudara. Bikin perjamuan kudus. Mana ada pengusiran setan pakai perjamuan kudus, saudara? Begitu memang waktu diadakan perjamuan kudus itu dia bilang, oh keadaannya tenang, betul. Tapi begitu orangnya keluar, setannya nyerang lagi. Ditanyakan, Pak, lah ini kok setannya masuk lagi, serangannya begini-begini. Malah disalahkan sama pendetanya. Kamu harus punya iman begini-begini. Lah orangnya rada jengkel juga, iman gundulmu kuwi. Ya. Yang perlu dipertanyakan itu sebetulnya adalah, saya sedang bermasalah nih dengan kuasa kegelapan. Anda bisa nggak menyelesaikan itu? Hanya itu saja sebetulnya, saudara-saudara. Dan kalau saya lihat ya, kadang orang-orang itu lebih mudah menafsir. Dulu di tempat ini ada jemaat saat kita masih sering melakukan perjamuan kudus sebulan sekali. Ada seorang tante, saya nggak perlu sebut namanya juga. Ketika perjamuan kudus, anggurnya itu nggak diminum, saudara. Dilebok ke plastik kecil ditaleni, lalu saya tanya, loh tante, ini kok anggurnya gak diminum bagaimana? Dia bilang, oh ini buat obat Pak Lukas. Jadi kalau kaki saya sakit tak borei pakai anggur ini. Lah saya bilang, loh iki lah engko dirubung semut kepiye? Dan itu tidak ada dalam kitab suci, saudara. Pakailah standar operation yang ada. Jadi saya katakan, karena kita berhadapan dengan kuasa kegelapan itu kadangkala dia menggunakan kutukan, saudara. Ingat loh ya, kita ini sedang bicara tentang peperangan rohani. Peperangan itu berarti fight, pertempuran, adu arep, istilahnya begitu.
Jangan kita berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Ada yang begitu, saudara. Ya Tuhan akan bilang, loh aku sudah kasih kuasa kok sama kamu. Tinggal pakai kuasa itu. Amin. Jangan kembali minta tolong sama Tuhan. Dia sudah kasih sama kita. Jadi saya katakan kepada Bapak ini yang saya layani, saya bilang, mau setan serangan tingkat 1 kek, mau tingkat 2 kek, mau tingkat 10 sisan, saya bilang, selama di dalam diri kita ada roh Yahweh, di dalam diri kita punya nama besar Bapa Yahweh, mau setan tingkat apapun tidak akan pernah kita takuti. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Yahweh itu sudah memberikan perlindungan kepada kita. Apalagi kita sudah dibaptis pembaharuan, itu artinya kita sudah menjadi miliknya secara resmi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, jadi kita itu pasti aman. Karena kita punya energi yang besar. Dan saya ngomong begini pasti ada dasarnya dong. Saya akan tunjukkan beberapa dasar. 1 Yohanan 4 ayat 4 atau Yohanan Alef pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi setan segede apapun, mau genderuwo kayak, mau kuntilanak kayak, kuntil bapak, kuntil embah, mau kuntil masa bodoh saudara. Nggak usah kita takut. Amin. Yang jelas roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar dari roh yang berkuasa di atas muka bumi ini. Amin. Ini saya ngajari saudara supaya kalau saudara berhadapan dengan kuasa kegelapan jangan bingung lalu aku tak ngundang Pak Lukas Lah ya kalau pas saya ada di sini, lah kalau tidak ya. Tapi kalau panggil saya, kalau saudara adalah jemaat Alef Tau, saya nggak akan datang. Saya akan berkata layani dulu, kalau tidak bisa baru saya datengin. Ya, tapi saudara nggak usah bohong lalu, oh sudah, kapan aku kurang ngerti. Layani dulu saudara. Ya latihan kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Saya kasih tahu sekali lagi. Selama engkau percaya kepada Bapa Yahweh dan sudah dibaptis pembaharuan, engkau sudah aman. Amin. Karena engkau sudah ada dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Paham Bapak Ibu? Karena apa? Anda itu sudah termeterai. Setan akan berkata, wah ini jangan jamah, ini orang ini bukan milik saya lagi. Kenapa? Karena meterainya sudah diganti Bapak Ibu. Kemudian di dalam Kefa Alef atau 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Nah dari ayat ini saya mengambil kalimat kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja yang tentunya memiliki kuasa. Saya mau tanya, saudara itu yakin nggak kalau saudara punya kuasa? Yakin, bener. Lah kalau saudara berhadapan dengan genderuwo atau kuntilanak, saudara lari apa tidak? Wah hebat ya. Saya bilang luar biasa jemaat Alef Tau Magelang. Dahsyat. Sekarang saya mau tanya dengan tegas.
Siapa kalau sama genderuwo tidak takut? Angkat tangan. Wah, semua angkat tangan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini kan pagi, saudara. Lah kalau malam piye? Ya kan? Tapi enggak, ini istilahnya cuma joke aja. Saya yakin saudara pasti punya keberanian yang besar. Amin. Ya. Apalagi kuntilanak, sisiran aja nggak bisa kok. Pusing amat, ya kan? Ya sisiran aja nggak bisa. Terus sama suster ngesot, jalan aja ngesot kok takut. Lucu kan sebetulnya, kalau dipikirkan lucu, betul nggak? Lo sama begituan kok takut. Iya. Oke, jadi yang pertama adalah saudara harus meyakini terlebih dahulu bahwa aku ini anaknya Bapak Yahweh. Mau santet kek, mau santot kek, nggak usah takut, saudara. Tidak akan ada kekuatan lawan yang bisa menjamah kita selama kita meyakini bahwa aku ada dalam kuasa genggaman tangan Bapak Yahweh. Itu modal utama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Dan saya katakan bahwa menghadapi setan itu ibarat menghadapi anjing. Anjing itu lek mau nyerang manusia lah adu mental dulu, saudara. Mulutnya dikeluarin dulu, wah gitu. Saya bilang jangan takut. Memang saya akui anjing itu mampu mendeteksi getaran hati kita. Kalau kita takut, wah itu seneng anjingnya, saudara. Tapi kalau kita berani, anjing itu akan lari. Begitu saudara dijogrok, kok lari seperti itu, wah kejar saudara. Tapi sekarang kalau saudara itu berhadapan dengan anjing, tak ajari sekarang. Saudara jongkok, ya, jongkok aja saudara. Kemudian fokus ke hidung anjing itu. Wah, mbok Doberman sisan, mau bulldog kek, mau anjing apapun di atas muka bumi, seganas apapun anjing, dia punya kelemahan tuh di hidungnya, saudara. Jadi saudara fokus saja ke hidungnya. Jangan pernah saudara pukul tubuhnya, enggak mempan mereka. Ya, fokus saja di hidungnya. Begitu dia menyerang, terjang, pukul, bak gitu kena hidungnya, pasti pingsan, saudara. Enggak ampun itu. Segede apapun, sekuat apapun anjing, mau Doberman kek, mau herder kek, mau bulldog kek, pukul saja mukanya, persis di hidungnya, mesti pingsan, saudara. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Loh ya kan, saya kan kalau ngomong harus ada fakta, bukan? Boleh dicoba. Wah, jajal Pak Lukas sih ngomong bener ora gitu. Kalau saudara punya bulldog, waduh arep pukul mukanya lah pasti pingsan. Tapi kalau kelanjutannya nggak bangun lagi, ya jangan salahkan saya. Ya, oke, goro-goro Pak Lukas asuku mati, oh, jangan begitu saudara. Ya, itu hanya ini sekedar memberitahu saudara saja. Ya, bahwa sakuat-kuatnya anjing tetap dia punya kelemahan, saudara. Nah, kadangkala orang sudah lihat giginya ceringih gitu, wah sudah ketakutan, mentalnya dijatuhkan dulu. Gitu. Dulu saya seperti itu, saudara. Begitu lihat anjing sudah giginya dimunculkan, ngeper sudah hati saya. Tapi setelah saya mempelajari ilmu bela diri, saya baru tahu bahwa wow, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena saya punya pertahanan diri. Sama seperti saudara menghadapi setan. Kalau saudara ngerti setan, ya pasti dia akan kalah. Kita yang menang. Kita selalu tampil sebagai pemenang. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi serangan gaib sebesar apapun, diingat baik-baik, jangan kita hidup dalam kebencian ataupun dendam. Karena itu akan menjadi penghubung antara serangan santet atau serangan gelap
jenis apapun. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saudara yakin nih, aku yakin ada Roh Kudus di dalam diri saya yakin kepada Bapa Yahweh, tapi hatimu ada kepahitan dan kebencian, nggak bisa saudara, nggak akan bisa, karena saudara punya jembatan, paham nggak? Makanya Tuhan selalu memberitahu kepada kita agar kita itu membereskan hati. Kalau saudara masih punya energi negatif, itu kesempatan. Orang kalau punya magic, ya, itu paling gampang ketika dia memancing kemarahan saudara. Semakin saudara marah, semakin brutal hancurnya saudara. Tapi kalau saudara berhadapan, magic sekuat apapun, berhadapan dengan orang yang hatinya lemah lembut, baik, tulus, apalagi orang yang cinta Bapa Yahweh, disantet segede apapun nggak akan bisa masuk. Pernah saudara dengar Gendeng Pamungkas itu dibayar berapa ratus juta itu untuk nyantet George Bush dulu waktu masuk ke Indonesia, sampai nyembelih ayam hitam segala. George Bush-nya mati nggak di Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena George Bush tidak ada urusan dengan si Gendeng. Jadi tidak ada perambatan, saudara. Nggak ada penghubung di situ. Ojo kok mati kepleset saja, tidak. Jadi di sini kita harus tahu bahwa selama kita tidak memiliki energi-energi negatif, jalani hidup ini dengan aman, ya. Nah, sekarang kita akan lihat saudara-saudara, bagaimana caranya agar supaya serangan kuasa kegelapan itu tidak masuk dalam rumah kita. Nah, ini saya ingin saudara praktek di rumah. Jangan opo-opo kudu Pak Lukas, jangan. Ya. Saudara pun punya kuasa. Amin. Nah, yang ketiga adalah, nah ini. Pernahkah saudara mendengar tentang ranjau di alam supranatural? Apa tujuannya? Agar tidak datang lagi serangan yang sama karena terkena ranjau di alam supranatural. Ini catatan di poin 3 di HP saya. Dan ini bisa dilakukan untuk melindungi diri sendiri dari siapapun juga, dan akan netral setelah orangnya bikin pengakuan dan minta maaf, dan kita mendoakannya, maka orang tersebut akan kembali netral. Kembali lagi saya ngomong begini juga, ada ayatnya, nanti saya tunjukkan. Jadi tujuan ranjau itu apa sih? Supaya musuh itu tidak masuk kepada kita. Misalnya kota Magelang ini sedang akan diserang, maka di luar kota Magelang itu saya pasangin ranjau sebanyak mungkin. Begitu orang jalan nginjek ranjau, ranjau itu akan meledak, bam, orang yang nginjek kakinya akan patah, hancur saudara. Bukan saja hancur, tapi orang yang ada di sekitarnya pun akan mati. Itu ranjau. Jadi kita pun tidak salah kalau kita membentengi diri dengan ranjau. Bahkan orang-orang yang paham akan dunia alam roh, itu dia bisa memagari, baik memagari rumah, memagari diri sendiri, memagari pohon, memagari mobil, memagari apa saja. Saya ambil contoh, misalnya dulu ada satu jemaat, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia mengambil buah, saya lupa buah apa yang diambil, tapi begitu buahnya itu diambil, buah mangga apa buah apa lupa saya itu. Dia naik pohon itu, diambil buahnya, begitu sampai di rumah langsung lumpuh, saudara.
Itu artinya pohon itu sudah dipagari. Ya, sudah dipagari. Dan orang tersebut akan bisa sembuh kembali kalau dia datang kepada pemilik pohon itu dan minta maaf. Itu baru sembuh. Sama seperti kita misalnya. Pertanyaan saya, boleh nggak kita memagari diri kita? Boleh. Saya sudah memagari diri saya, saudara. Saya memagari, saya katakan demikian. Siapapun orangnya yang melakukan kejahatan kepada saya, maka orang tersebut akan, punya tiga pilihan. Kalau tingkatannya itu masih hanya sekedar olok-olokan belaka, yang pertama adalah dia akan jatuh miskin. Mau buka usaha apapun macet semuanya. Ya. Termasuk misalnya mau bikin gereja pun macet, nggak akan jalan. Gitu. Kalau dia melakukan serangan yang ringan, yang lebih berat itu berarti stroke orangnya. Dan yang ketiga, yang paling berat, kalau dia punya niat untuk membunuh saya, maka dia sendiri akan mati. Dan saya lihat beberapa korban itu sudah muncul, saudara-saudara. Saya tentu tidak akan menyebut nama orang-orangnya tersebut. Tapi saya dapat laporan, oh si A begini, sekarang dia ancur-ancuran, jatuh miskin. Dalam hati saya, oh dia kena ranjau saya. Dan orang itu akan kembali pulih seperti sedia kala. Kalau orangnya datang minta maaf sama saya doakan pulih pasti. Iki teori dari mana? Ya kan? Pasti saudara akan tanya begitu, bukan? Ini teori dari mana? Karena saudara nggak akan ketemu khotbah macam begini. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia bilang, oh Pak Lukas kekejem. Ya nggak bisa, saudara. Saudara kalau dikirimi bom, saudara mau terima nggak? Terus mau diapain? Kembalikan lah. Kalau meledos di sana piye, saudara? Kejem enggak itu, saudara? Ya tidak. Saudara dikirimi narkoba, saudara mau terima? Tidak. Kalau saudara terima urusan polisi malah. Saudara harus kembalikan, karena itu bukan milik saudara, dan saudara lepas dari jerat hukum. Amin. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat, saudara. Yang pertama yaitu tentang Mose atau Musa. Mose ini bikin tulah itu berapa kali? 10 kali, saudara. Saya akan bacakan di dalam kitab Shemot pasal 11 ayat 1. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan menyuruh kamu pergi dari sini. Ketika dia benar-benar menyuruhmu pergi, dia akan sungguh-sungguh mengusirmu dari sini. Ini Bapak Yahweh yang ngajarin ya. Ngajarin Mose, saudara. Yaitu apa? Memberikan tulah. Ketika saya membentengi diri saya dengan ranjau itu, maka harapan saya itu satu. Orang tersebut akan sadar dan bertobat dari usilnya. Paham Bapak Ibu? Kira-kira jika Bapak Yahweh tidak memberi tahu kepada Mose tentang tulah kematian anak sulung, Mose tahu nggak cara menulahi Firaun dan bangsa Mesir? Tahu nggak? Halo? Nggak tahu, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana dahsyatnya ranjau ini. Saya akan bacakan lagi di dalam kitab Shemot pasal 10 ayat 16 sampai 20 dikatakan, maka Firaun segera memanggil Mose dan Aaron
Lalu ia berkata, perhatikan ya, aku telah berdosa terhadap Yahwe Elohemu dan terhadap kamu. Maka sekarang aku mohon ampunkanlah dosa-dosaku. Sungguh sekali ini berdoalah pula kepada Yahwe Elohemu agar dia menjauhkan aku dari kematian itu. Dan keluarlah Moshe dari tempat Fir'aun, lalu ia berdoa kepada Yahwe dan mengubah angin laut yang sangat kencang, dan angin itu membawa belalang itu dan melemparkannya ke laut Suf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Mesir. Namun Yahwe mengeraskan hati Fir'aun dan tidak melepaskan Bani Israel itu pergi. Jadi ceritanya Fir'aun itu mengeraskan hati. Ini berulang-ulang ya, kalau nggak salah sampai 7 kali. Ya, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Kenapa? Karena dia sudah dikasih tahu bolak-balik yang nggak mau bertobat, saudara-saudara. Dan memang itu ada satu misi besar untuk menunjukkan kemahakuasaannya Bapa Yahwe atas orang-orang yang dideteksi oleh Bapa Yahwe hatinya tidak mau berubah. Makanya berhati-hati bagi saudara-saudara. Saya bahkan mengingatkan kepada para pendeta, kalau Anda sudah mengerti namanya dan saudara bertahan hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sifatnya kebendaan, bisa jadi saudara dikeraskan hatinya sama Bapa Yahwe. Sehingga saudara akan berkata begini, kita harus berhikmat. Nggak usah terlalu frontal katanya. Saya katakan Anda bukan berhikmat, tetapi ketakutan yang bersembunyi di balik hikmat. Itu yang terjadi. Jadi kita harus berani menyatakan kebenaran. Sekalipun resikonya itu pahit, jangan takut. Itu pesan saya, saudara-saudara. Nah, sekarang Bapak Yahwe ngasih tahu supaya bangsa Israel itu bisa keluar. Tetapi Fir'aun tetap tidak mau. Akhirnya Tuhan melalui Moshe menulahi Fir'aun dengan belalang. Dan di situ Fir'aun akhirnya mengatakan, aku salah, aku sudah berdosa. Kan tadi dibacakan begitu. Aku telah berdosa terhadap Yahwe Elohemu dan terhadap kamu. Nah itu kan ucapannya si Fir'aun, saudara. Maka sekarang aku mohon ampunkanlah dosa-dosaku. Nah di sini ada pengakuan dari Fir'aun, aku salah. Aku dosa sama Tuhanmu, sama kamu. Wes saiki doakno aku, ya doakan saya supaya belalang itu bisa pergi. Sama nggak persis yang saya sampaikan tadi, saudara? Kalau kamu minta maaf sama saya, kamu sadar, maka tulah yang menimpa kamu akan gugur dengan sendirinya. Aku mendoakan kamu, Tuhan mengampuni kamu. Itu tulah yang kena saudara itu akan rontok, kembali netral. Sampai di sini paham atau tidak? Ya. Jadi boleh juga dong saudara membentengi diri sendiri supaya kalau ada orang yang jahili saudara kena ranjau sendiri. Dan saya katakan Bapak Ibu, apa yang tadi saya sudah sampaikan ketika saya mendoakan saudara kita ini, wow, ceritanya itu melebihi sinetron, saudara. Ini keluarga ini diteror habis-habisan, bahkan mamahnya mau dibikin gila. Dan dia sendiri bila perlu disingkirkan, dibunuh. Dengan apa? Kekuatan gaib. Cuman saya katakan, nggak usah takut. Mau model seperti apapun, selama kita percaya kepada Bapa Yahwe, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa menjatuhkanmu. Kebetulan orang yang saya layani ini bukan orang bodoh.
Dia seorang yang bergelar doktor, saudara. Dia pandai sekali. Jadi ketika saya menerangkan tentang dari sudut bahasa, tentang nama, begitu mudahnya mereka menangkap. Dan saya bilang, jangan panggil nama yang tidak original. Panggil nama yang original, saya katakan. Dan dia bilang, oke, saya mau lakukan, itu yang asli. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat itulah maka saya mengatakan kita punya hak untuk membentengi diri. Kemudian contoh yang kedua yaitu Yosua yang ini. Ketika Yosua itu mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? 13 kali. 13 itu adalah angka unity. Di dalam bahasa Ibrani angka yang sama itu ada di kalimat ehad. Padahal angka 13 itu ditakuti orang di luar sana. Kemarin saya juga sempat menceritakan tentang angka ini kepada saudara kita tadi. Jadi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko 13 kali, kemudian mereka meniup shofar dan mereka berteriak, maka tembok itu hancur, saudara. Hancurnya tembok itu bukan seperti itu, ambruk ke bawah gitu. Bukan begitu, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel yang tahun kemarin, ya bukan yang kemarin ini, tapi yang tahun lalu, itu tembok Yeriko itu didukil dari bawah oleh malaikat, saudara. Jadi sak pondasinya didukil keluar terus dibakar. Itu bekas kebakarnya sampai hari ini itu tidak hilang. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Bapa Yahweh. Orang Israel tidak bisa masuk ke Yeriko, dan orang mustahil untuk bisa nembus ke kota Yeriko, karena kota itu dikelilingi oleh tembok yang tebal. Kalau tembok kita kan paling tebalnya ya 2 kilan lah, sak tebel-tebeli tembok, saudara. Tapi tembok Yeriko itu, ingat, di atasnya itu ada rumahnya Rahab. Hanya satu-satunya rumahnya Rahab yang tidak hancur. Itu tembok di Meriam nggak akan jebol, saudara. Tapi cukup mereka taat kepada Bapa Yahweh, begitu mereka meniup shofar, tembok itu hancur, didukil dari bawah. Sekali lagi saya jadi ingat tentang seorang pendeta yang bernama Roland Buck ketika dia didatangi oleh malaikat Mikael. Pendeta ini bertanya kepada malaikat Mikael, tolong ceritakan peristiwa yang ada di Yeriko. Dan Mikael berkata bahwa pada saat Tuhan memerintahkan ketika nanti bangsa Israel meniup shofar dan berseru, hancurkan tembok Yeriko, maka saya beserta dengan pasukan saya membombardir, menghancur leburkan, didukil dari bawah sak pondasi-pondasinya, saudara. Artinya apa? Saya boleh katakan ketika ada sesuatu yang saudara hadapi mustahil, bagi Bapa Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Ayo sekarang saya katakan, sebesar apakah kemustahilan yang saudara hadapi? Apakah setebal tembok Yeriko? Tidak usah khawatir. Bersama Bapa Yahweh kita akan tampil sebagai pemenang. Tidak usah takut, Bapak Ibu. Saya juga berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi, bagi Bapa Yahweh itu ibarat membalik telapak tangan. Begitu mudah. Orang balik telapak tangan ini gampang enggak sih, saudara? Gampang kan? Sama seperti Bapa Yahweh. Nyelesain masalah saudara itu sangat mudah. Nggak usah takut, saudara.
Tapi rahasianya adalah kita seperti bangsa Israel saat dia mengelilingi tembok Yeriko. Dia tahan ejekan, tahan olokan. Itulah cara setan untuk menggagalkan supaya bangsa Israel tidak bisa menghancurkan tembok Yeriko dengan apa? Diejek, diolok, dicaci maki. Saya bisa bayangkan waktu itu orang-orang di tembok Yeriko akan, ayo kita nonton orang gila nih pada keliling tembok. Emangnya tembok ini dibuat sama mbahnya apa? Bisa runtuh dengan mudah cuma dikelilingi. Wah, diolok, dicaci maki. Tapi kitab suci sudah mengatakan bahwa Bapa Yahweh memberitahu kepada Yosua, ketika kamu mengelilingi, kamu harus tutup mulut. Tidak boleh bicara. Kalau kamu bicara, artinya kamu membalas ucapan orang itu, maka levelmu segera turun ke level orang tersebut. Paham atau tidak Bapak Ibu? Ya, jadi jangan turunkan level kerohanianmu kepada para pencemooh. Orang mau mencemooh kita, menghina kita, mencaci maki kita, jawablah satu kalimat, emang gua pikirin. Aman kan? Betul nggak Bapak Ibu? Daripada kita ngelawan, emangnya dengan kita ngelawan itu kita bisa menang, apalagi kalau mereka biasanya main keroyokan, malah kita ancur lebur. Iya, tapi kalau kita menyadari aku sudah membentengi diri, aman, saya jamin saudara. Mau diolok, dicaci maki, forget it, lupakan saja, jangan dimasukkan dalam hati. Itu adalah cara setan memancing agar supaya serangan mereka bisa tembus, yaitu dengan olokan, caci maki dan sebagainya. Ini harus kita, ini permainan dunia alam roh loh saudara. Jangan saudara anggap itu hanya sebuah cerita belaka. Oh tidak, ini permainan alam roh, permainan kelas tinggi. Jadi kalau saudara diolok-olok, dicaci maki, apakah itu di grup saudara, apakah itu di Facebook, diam saja, nggak usah balas, percuma. Jangan turunkan level saudara. Amin. Lah orang mengolok-olok ngolah kesel dewe, mandek dewe. Iya toh Bapak Ibu. Nggak usah kita balas, kita ngamuk-ngamuk lo, cangkemmu diut, wah sudah nggak karu-karuan, percuma. Amin. Kita harus yakin, aku itu tidak sendiri, tapi aku ada pertolongan dari Bapa Yahweh. Saudara harus ngomong begitu. Pertolonganku adalah dari Yahweh, kan gitu. Ya. Nah sekarang saya akan buktikan ya ranjau yang dibuat oleh Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 26 dikatakan, dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, perhatikan kalimat Yosua, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya, dan dengan korban anak bungsunya dia akan memasang pintu-pintunya. Nah ini ranjau saudara. Tembok Yeriko sudah runtuh bukan? Tapi Yosua bentengi supaya siapapun yang berani mendirikan tembok itu lagi, maka resikonya, bayarannya adalah anaknya yang akan mati. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua itu digenapi ya setelah kurang lebih sekitar 500 tahun. Di dalam kitab Melechim Aleph atau 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Pada zamannya Hiel orang Betel membangun Yeriko, ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram anaknya yang sulung, dan memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar nyawa Segub anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Yosua anak
Nun. Perhatikan kata sesuai dengan firman Yahweh yang dikatakan dengan perantaraan Yosua. Jadi ranjaunya itu meledak, saudara. Maka korbannya adalah anak-anaknya Hiel, ya, karena dia membangun kembali tembok Yeriko. Yosua juga memberitahu jika kita mengalami penolakan, hati kita ini bisa cacat. Ya, sorry, Yesua memberitahu kalau kita melakukan sesuatu, apakah penginjilan dan sebagainya, kita ditolak, jangan sakit hati, saudara. Itu bukan urusan dengan saudara, tapi orang itu berurusan dengan Bapa Yahweh. Saya ambil contoh di dalam kitab Matai pasal 10 ayat 14. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengar perkataanmu, jika keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Kemudian diulang lagi Markus 6 ayat 11. Dan berapa banyak orang yang tidak menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu sambil keluar dari sana, kebaskanlah debu di bawah kakimu sebagai kesaksian bagi mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada kota itu. Tak kasih tahu, saudara. Saudara mesti ingat, saya pernah ngajarin saudara. Kalau saudara itu didatangi orang yang ngamuk-ngamuk masuk ke rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Halo? Ini loh cluenya ini. Saudara ambil sapu lidi, kebut. Energi kegelapan, pergi kamu dari sini. Keluar! Dan aku mengundang damai sejahtera masuk dalam rumah saya. Kebutin, saudara. Tempat dia duduk, kebutin. Supaya energinya keluar. Karena kalau tidak, orang yang ngamuk-ngamuk itu ucapannya nempel di tempat minum saudara. Ucapan itu nempel di piring. Ucapan itu nempel di nasi. Rusak aura rumah saudara. Ngerti nggak? Ya. Jadi kita mesti belajar seperti itu. Jangan diam, karena kalau diam itu energi orang itu masih ada di situ. Singkirkan, kebaskan, saudara. Kemudian diulang lagi Lukas 9 ayat 5. Dan berapa banyak orang yang tidak menerima kamu, perhatikan kata tidak menerima kamu, kebaskanlah debu dari kakimu ketika keluar dari kota itu sebagai kesaksian melawan mereka. Ini peperangan roh, saudara. Jadi ketika engkau mengebaskan debu, mengebaskan bekas tempat duduknya, itu berarti kita sedang melakukan penyerangan. Paham? Pagari diri sendiri. Dan Tuhan sudah ngajari untuk membentengi bangsa Israel. Makanya orang Israel itu kalau dikutuk, siapapun yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Tapi sebaliknya, kalau dia memberkati Israel, dia akan diberkati. Dan itu sudah saya terapkan dalam diri saya. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, orang yang ngutukin saya, dia akan kena 3 ranjau itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memberkati, engkau akan membalas dengan berkatmu yang berlipat-lipat kali ganda. Bentengi, saudara. Itu sesuai dengan kitab suci. Bukan rekayasa kita, bukan, saudara. Itu Tuhan yang ngajarin kita. Dan Bapak Yahweh memberi contoh dengan mengatakan siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Sekali lagi saya tekankan ini. Jauhkan kiranya kita mengutuki Israel. Saya menganjurkan bahkan berkati Israel. Saya nggak peduli orang mau setuju apa tidak, saya nggak urusan. Karena kitab suci yang memerintahkan untuk kita memberkati Israel. Perkara dia memang salah atau tidak bukan urusan kita, urusan dia dengan Tuhan. Amin. Ya.
Jadi pagar roh ini sudah diucapkan oleh Bapak Yahweh sendiri dan tidak ada yang membatalkan. Ayo, siapa yang membatalkan ucapan, siapa yang mengutuk engkau akan terkena kutuk, siapa yang memberkati engkau akan terkena berkat? Yang ngomong siapa ini? Bapak Yahweh. Asing batal ke sopo? Nggak ada. Sekalipun ada, tidak bisa, karena otoritas Bapak Yahweh itu tertinggi, saudara. Jadi kita mesti sadar itu. Kemarin saya diceritain oleh salah satu tour leadernya, yaitu Michael Schneider. Dia cerita kalau Bukit Gilboa sekarang sudah mulai muncul pohon-pohon, sudah mulai subur, saudara. Saya tanya beberapa waktu yang lalu, saya pikir masih belum bisa karena pernah dikutuk oleh Raja Daud. Tetapi ternyata sekarang sudah bisa muncul pohon-pohon di situ dan mulai subur. Dia cerita ternyata dulu waktu Presiden atau Perdana Menteri David Ben Gurion itu memerintah Israel, dia naik helikopter, dia pergi ke atas Bukit Gilboa dan dia katakan, inilah Daud kedua. Dan sekarang saya mencabut semua ucapan yang pernah dilontarkan Daud atas Bukit Gilboa. Saya cabut. Dan sekarang mulai nampak hasilnya, saudara. Bukit itu mulai muncul tanaman. Sama seperti ketika saya melakukan penyerangan balik kepada salah satu saudara kita yang sedang dikuyo-kuyo sama kuasa kegelapan. Apalagi dia katakan di kamar itu, Pak, itu ada perjanjian. Saya bilang nggak usah takut, saya buktikan, saya tantang setannya dan saya akan cabut semua, setiap kutuk perjanjian saya cabut. Dan saya yakin itu tercabut. Kenapa? Karena otoritas yang ada dalam diri saya lebih besar dari otoritas dukun, saudara. Amin. Jadi kita harus berani seperti itu. Jangan sampai kita ini belum apa-apa sudah ketakutan dulu. Walah, lah kalau ketakutan seperti itu ya buat apa kita melakukan penyerangan? Nah, saya sekarang kasih tahu caranya, saudara. Saya kemarin ajarin dia, saya katakan begini, ini saya kasih garis ya rumahmu. Tak kasih garis dari pintu gerbang tempat orang biasa masuk. Saya katakan siapapun orang yang berani berbuat jahat, berniat jahat untuk masuk ke rumah ini, saya kucurin. Maka saya ucapkan kalimat ranjau, saudara. Saudara bisa juga mengucapkan, aku pagari dengan pagar berapi. Waktu saudara ngucurin, bayangkan di situ ada api yang sedang menyala, seolah-olah saudara sedang menyiram bensin dan itu menyala. Itu yang ada di bayangan kita. Kalau saudara mengatakan aku pagari dengan darah Yeshua HaMashiach, bayangkan saudara sedang mengucurkan darah Yeshua. Dan saya katakan itu terjadi di alam roh. Dan setan tidak akan berani untuk melewati garis itu. Kira-kira sampai di sini paham nggak, saudara? Saudara melakukan itu mungkin pakai minyak urapan, tapi minyaknya pas habis, ganti pakai air, nggak apa-apa. Saudara harus ingat penyelidikan yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Ketika air itu diberi kalimat-kalimat positif, maka air itu akan membentuk heksagonal yang sempurna. Tapi ketika kalimat-kalimat buruk, maka molekul heksagonal itu akan rusak. Bahkan ketika di mikroskop ada yang bentuknya itu seperti tentara sedang pegang senapan.
seolah-olah dia sedang melakukan perlawanan kepada kita. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan seperti ini, saya berharap saudara paham dan saudara bisa melakukannya sendiri. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mengingat waktu ya kita sudah lewat, maka bagi saudara yang bertanya bisa di-chat boleh atau langsung WA saya boleh. Saya akan jawab nanti di hari Rabu. Saya percaya dengan tanya jawab saudara akan bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kita tentang peperangan rohani dan kuasa perlawanan dari Elohim. Ingatlah, setiap hari kita diundang untuk terus memperkuat diri dalam iman, mengenakan perlengkapan senjata Elohim, dan berjalan dalam kemenangan yang telah diberikan kepada kita melalui Yeshua HaMashiach. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan rohani, karena kita lebih dari pemenang di dalam Dia, Yeshua HaMashiach. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan kekuatan dalam peperangan rohani. Tetap semangat. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.